Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Rizky Dian Hasna. Kali ini saya akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya saya juga sudah buat materi tentang relasi dan fungsi part 1. Linknya nanti saya akan sertakan di description box dan di pojok kanan atas. Nah, sekarang untuk di part 2-nya, saya akan mulai membahas tentang banyaknya pemetaan. Ya, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai bahas bersama-sama. Jadi di sini, banyaknya pemetaan atau fungsi dari dua himpunan. Berikut akan dibahas mengenai cara menentukan banyak semua fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari dua himpunan yang anggotanya diketahui. Jadi di sini, jadi kan ada dua himpunan. Yang dikatakan fungsi itu kan jika memetakan tepat satu anggota. Nah, tapi kan itu random ya. Maksudnya di sini banyaknya pemetaan itu ada berapa banyak sih kemungkinan yang bisa terjadi seperti itu. Jadi di sini yang pertama, banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B, artinya dari himpunan A ke himpunan B. Maka rumusnya itu adalah jumlah anggota himpunan B dipangkatkan dengan jumlah anggota himpunan A. Jadi seperti dibalik. Kemudian, kalau pertanyaannya banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A, kebalikannya, nah maka di sini rumusnya adalah banyaknya anggota di himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota yang ada di himpunan B. Oke, jadi di sini ada contohnya. Jika A, anggota himpunan A terdiri dari huruf A kecil, B kecil, T kecil, dan di sini ada himpunan B, di mana himpunan B itu terdiri dari X, yang mana X itu di antara angka 1 sampai 5, tapi X itu adalah bilangan genap. Tentukan banyaknya fungsi yang terjadi dari fungsi A ke fungsi B, misalnya dari himpunan A ke himpunan B. Nah, itu ada berapa banyak fungsi. Nah, yang pertama di sini kita jabarkan terlebih dahulu. A, di himpunan A, di sini kan ada 3 anggota ya, berarti di sini saya tulis dia 3 anggota. Kemudian kalau himpunan B, itu X ini adalah di antara 1 sampai 5, X itu bilangan genap. Nah, maka bilangan genap di antara 1 sampai 5 tuh ada apa aja? Ada 2, kemudian ada 4. Nah, artinya anggotanya di sini ada 2. Maka di sini himpunan B saya tulis di sini adalah 2 anggota. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kan fungsinya tuh yang ditanya tuh pemetaan dari A ke B. A ke B. Nah, tadi rumus dari A ke B itu adalah banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Jadi dibalik. Setelah ini baru bisa kita tuliskan anggota himpunan B itu ada berapa? Anggota himpunan B itu ada 2. Kemudian anggota himpunan A ada berapa? Ada 3. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kalau kita jabarkan itu adalah 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 kali. 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Jadi banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B di sini adalah 8. Nah, 8 ini sebenarnya kalau mau kita jabarkan itu bisa ya. Misalkan maksudnya kita jabarkan tuh misalkan di sini ada himpunan A, kemudian di sini ada himpunan B. Himpunan A di sini anggotanya itu ada A, B, C. Oke. Kemudian himpunan B itu anggotanya ada 2 sama ada 4. Nah, ini kita jabarkan nih, kita pasangkan. Jadi misalkan A kita pasangkan dengan 2, B kita pasangkan dengan 2, kemudian ini C juga kita pasangkan dengan 2. Oke, itu kemungkinan yang pertama. Nah, ada lagi kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua apa? Nah, sama. Kita gambarkan juga ini himpunan A dan himpunan B-nya. Di sini himpunan A ada A, B, C. Oke. Kemudian ini himpunan B ada 2, ada 4. Nah, terus kita jabarkan lagi. Maka di sini menjadi, misalkan kita pilih A-nya keempat, boleh. B-nya keempat, boleh. C-nya keempat. Nah,
Terus kita jabarkan lagi, nah sampai semuanya terpasangkan nih. Kita bolak-balik lah, kita putar-putar. Nah nanti jumlahnya ada 8. Jadi seperti itu bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi dari dua himpunan. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke nilai fungsi. Ya. Jadi di sini saya berdasarkan buku paket ya terbitan Erlangga di sini halaman 100 yang membahas tentang nilai fungsi. Jadi pada fungsi f(x), ax plus b, nah ini adalah dasar dari sebuah fungsi, rumus dari fungsi. Nah, dari rumus fungsi ini kita lihat di sini ada yang namanya variabel x yang disebut dengan variabel bebas dan variabel y yang disebut dengan variabel bergantung. Nah, ini y. Sebenarnya kan f(x) sama dengan ax plus b. Nah, f(x) ini bisa kita ganti dengan y. Seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan mensubstitusi nilai x tergantung dari x yang ditanya. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Untuk fungsi f(x), 2x plus 5 tentukanlah A. Rumus fungsi f, B. Nilai fungsi jika x-nya 4 dan x-nya itu min 7. Ini diambil dari soalnya dari buku paket Erlangga halaman 103 latihan 5 soal nomor 1. Nah, jadi gini yang pertama, cara mengerjakannya kita pasti kerjakan yang A dulu. Rumus fungsi. Rumus fungsi ini yang ini. Ya, kita tulis ulang supaya mempermudah, kita tulisnya seperti ini. f(x) sama dengan 2x ditambah 5. Atau di sini boleh diganti dengan y sama dengan 2x ditambah 5. Oke. Kemudian untuk yang B. Untuk yang B di sini pertanyaannya ada 2. Nilai fungsi x sama dengan 4 dan x sama dengan minus 7. Nah, di sini saya punya yang pertama, f(x) sama dengan 2x plus 5. Di sini x yang pertama diganti dengan 4. Maka di sini adalah f4. Sama dengan x-nya kita ganti 4. 2 dikali 4 ditambah 5. 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 5, 13. Artinya kalau x-nya diganti 4, maka jawabannya adalah 13. Kemudian yang kedua, jika x-nya diganti minus 7, maka di sini f(x), kita tulis lagi rumusnya, sama dengan 2x ditambah 5. Berarti di sini f min 7 sama dengan 2, x-nya di sini min 7, ditambah 5. Ya, 2 dikali min 7, itu jawabannya adalah min 14. Min 14 ditambah 5, jawabannya adalah min 9. Artinya, kalau x-nya kita ganti dengan min 7, maka nilainya itu adalah minus 9. Seperti itu, cara mengerjakan nilai fungsi. Oke, ini ada lagi contoh yang lain. Di sini gx 10 dikurang 3x. Oke. Nah, di sini yang A yang ditanya adalah G2 ditambah G-4. Artinya kita harus cari tahu dulu masing-masing, kemudian baru kita tambah. Ya. Rumusnya, kita tulis dulu rumus fungsi Gx sama dengan 10 dikurang 3x. Oke, yang pertama, di sini kan dimintanya G2 ditambah G-4. Oke. G2. Berarti kan X-nya diganti dengan 2. Berarti 10 dikurang 3 dikalikan dengan 2. Nah, kemudian ditambah, yang ini yang minus 4 berarti 10 dikurang 3 dikali minus 4. Sama dengan, ini 10, 3 dikali 2 kan 6, 10 dikurangi 6 itu 4, ditambah, ini min 3 dikali min 4 itu plus 12, berarti 10 plus 12, 22. Artinya kalau dijumlah hasilnya adalah 26. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari yang B. Yang B rumusnya juga sama nih. Gx sama dengan 10 dikurang 3x. Nah, sekarang kita hitung yang pertama. G5
dikurang G-2. Oke, sekarang G5-nya kita hasilkan. Berarti kan sama saja 10 dikurang 3 dikali 5. Kemudian dikurang, ingat ya ini dikurang ya. Kemudian 10 dikurang 3 dikali minus 2. Seperti itu. Nah, berarti ini 3 dikali 5, 15. 10 dikurang 15 adalah minus 5. Dikurang, ini min sama min jadi plus. Berarti kan 10 plus 6, berarti 16 ya. Oke, berarti hasilnya adalah minus 21. Seperti itu. Oke, nah itu adalah penjelasan tentang nilai fungsi. Nah, selanjutnya ada yang namanya bentuk fungsi atau rumus fungsi. Ini dijelaskan di buku paket halaman 104. Jadi untuk menentukan bentuk suatu fungsi linear, jika diketahui nilai dan data fungsi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus umum fungsi linear. Nah, yang ini. Dengan salah satu cara, menentukan hubungan fx dengan nilai X, kemudian menentukan atau membuat persamaan dalam A dan B dengan cara mengganti nilai X dengan nilai yang ditentukan. Jadi itu kayak, ini udah ada hasilnya, tapi itu kita harus mencari rumus fungsinya itu seperti apa. Jadi ngerjainnya tuh kayak, sudah diketahui hasilnya, tapi kita tuh balik, kita cari rumus fungsinya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, ya. Tabel di samping menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax plus b. A dan b adalah bilangan real atau nyata. Tentukan fungsi dari f dan bayangan dari f. Oke, fungsi dari f ini menunjuk yang ini ya. Berarti nanti a dan b-nya tuh ada sebuah angka. Kemudian yang b bayangan dari f. Artinya kalau x-nya itu diganti 10, jawabannya berapa? Kita bisa menghitung B kalau kita sudah tahu A-nya itu berapa, bentuk fungsi atau rumus fungsinya itu berapa. Nah, cara mengerjakannya itu sebenarnya ada dua. Bisa secara logika kita kerjakan, atau bisa juga dengan menggunakan rumus. Nah, bagaimana kalau misalkan logikanya nih? Nah, logikanya artinya gini nih, misalkan di sini kan ada tabel. Kalau X-nya itu kita ganti 2, maka hasilnya adalah 7. Kalau X-nya itu kita ganti 3, maka hasilnya 10. Jadi tuh kayak kita tuh merekayasa rumus fungsi nih. Kira-kira nih yang cocok yang mana ya? Kalau X-nya diganti 2, Fx-nya itu 7. Nah, sebenarnya tuh ada 2 supaya jadi 7. Itu enaknya kan 2 dikali 3 ditambah 1. Itu hasilnya adalah 7. Kemudian kalau 3, maka ini juga 3 akan mengikuti 3 dikali 3 ditambah 1. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 10. Ternyata betul. Nah, berarti kan ini nih. Ada 3, ada 1. Berarti bisa diartikan bahwa fx sama dengan 3x ditambah 1. Nah, X-nya ini yang berubah. Bisa diganti 2, bisa diganti 3, ini bisa diganti 4 juga, ataupun 5. Nah, nanti hasilnya akan sama mengikuti yang di bawah. Nah, kalau misalkan tetap bingung, nah gimana caranya? Ya udah, kita sekarang pakai cara eliminasi saja, nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang kita jawab ya yang A. Artinya di sini saya punya fx, ini rumus awal ya, fx sama dengan ax plus b. Yang pertama, kalau x-nya diganti 2, hasilnya adalah 7. Oke, berarti di sini 7 ya hasilnya. A-nya tetap A, x-nya saya ganti 2, kemudian ditambah b. Kalau saya balik, A dikali 2 itu hasilnya adalah 2A ditambah B sama dengan 7. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita buat lagi persamaan yang kedua. Sama, fx sama dengan ax plus b. Nah, sekarang x-nya boleh kita ganti nih. Boleh kita ganti 2, boleh 2 nggak bisa karena 2 sudah kita tulis. Berarti boleh diganti 3, boleh diganti 4, boleh diganti 5. Nah, sekarang saya mau ambil yang berurutan aja. X-nya saya ganti dengan 3. Hasilnya adalah 10. Maka di sini saya tulis 10 sama dengan A.
X-nya diganti berapa? X-nya diganti 3 ditambah B. Nah, A dikali 3 ini adalah 3A. Ditambah B sama dengan 10. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Kita akan mengeliminasi dan mensubstitusi persamaan 1 dan 2 untuk kita mencari nilai si A dan nilai si B. Oke, pertama, 2A ditambah B sama dengan 7. Kemudian yang kedua, 3A ditambah B sama dengan 10. Ini kita kurang, supaya B-nya bisa kita coret. 2A dikurang 3A itu adalah min 1A. 7 dikurangi 10 jawabannya adalah minus 3. Artinya di sini adalah A-nya adalah minus 3 dibagi minus 1. Jawabannya adalah 3. Oke, kita sudah dapat nilai A. Sekarang kita cari nilai B. Cara mencari nilai B, kita pilih persamaan 1 atau persamaan 2. Bebas saja. Sekarang saya pilih persamaan 1. 2A ditambah B sama dengan 7. A-nya di sini sudah ada 3, berarti 2 dikali 3 ditambah B sama dengan 7. 2 dikali 3 itu adalah 6. Ditambah B sama dengan 7. Artinya B-nya itu adalah 7 dikurang 6. Jawabannya adalah 1. Nah, sampai di sini A-nya kita ketemu 3, B-nya kita ketemu 1. Artinya Fx itu kan tadi awalnya adalah AX plus B. Maka A-nya kita ganti dengan 3, B-nya kita ganti 1 karena kita sudah menghitungnya. Berarti di sini 3X ditambah 1. Seperti itu. Itu untuk yang A. Nah, sekarang karena kita sudah dapat rumus fungsinya, maka kita bisa menghitung yang B. Oke, menghitung yang B. Bayangan dari 10. Nah, berarti kan F 10. X-nya diganti 10, berarti 3 dikali 10 ditambah 1. 3 kali 10 adalah 30. 30 ditambah 1, jawabannya adalah 31. Jadi seperti itu cara mencari rumus fungsi dan mencari bayangannya. Jadi kalau misalkan sederhana, itu bisa kita langsung jawab. Tapi kalau misalkan sekiranya susah, boleh menggunakan cara yang ini, ya. Dan lanjut kita ke pembahasan yang terakhir. Oke nih, oke ada satu tambahan nih. Sebelum ke pembahasan yang terakhir, ternyata ada satu soal nih. Kalau ada seperti ini, caranya bagaimana ya? Artinya kalau X-nya diganti 1, hasilnya adalah 2. X-nya diganti 2, hasilnya adalah 5. X yang diganti 3, hasilnya adalah 8. Kira-kira berapa ya? Ini bisa langsung sebenarnya. Sebenarnya kalau kita sudah terbiasa melihat rumus fungsi, tanpa kita mengeliminasi pun, sebenarnya ini sudah bisa gitu ya. 1 ke 2. Berapa ya? Oke, ternyata bisa nih. Ini 3, 8 ya. 4, 12. Ini seperti pengalian 3 tapi dikurang 1. 3X dikurang 1. Coba ya, 3, X-nya kita ganti 1. Nah, 3 dikali 1, 3. 3 dikurang 1, 2. Ternyata betul 2. Coba sekarang saya ganti X-nya dengan 4. Berarti 3 dikalikan dengan 4, kemudian dikurang 1. 3 dikalikan dengan 4, itu jawabannya adalah 12. 12 dikurang 1, jawabannya adalah 11. Nah, berarti terbukti. Ini salah satu contohnya yang bisa dikerjakan langsung ya. Tapi kalau adik-adik di rumah mau menggunakan cara yang tadi, itu nggak masalah. Baik, sekarang kita berlanjut ke materi yang terakhir yaitu tentang grafik fungsi. Grafik fungsi dari sebuah fungsi ya. Jadi ada sebuah fungsi, bagaimana kita menggambar grafiknya. Grafiknya itu nanti kita gambar dalam bidang koordinat sumbu X dan sumbu Y. Jadi bersesuaian dengan materi kelas 8 sebelumnya yang sudah mempelajari tentang koordinat kartesius. Nah, itu juga berhubungan tuh. Cara menggambar grafik fungsi yang pertama itu adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Gimana maksudnya titik potong? Jadi tuh kayak titik perbatasan yang berada di sumbu X.
Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya nanti dengan memisalkan bahwa Y-nya itu adalah 0. Kemudian yang kedua adalah menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Ini kebalikannya. Kalau misalkan titik potong terhadap sumbu Y, artinya kita memisalkan X-nya itu 0. Kemudian yang ketiga, menggambar titik tersebut ke dalam bidang koordinat. Terus yang keempat nanti menggabungkan titik yang ada menjadi sebuah garis lurus. Sebenarnya kalau menggambar grafik, itu kalau kita tidak mau pakai cara ini pun nggak masalah. Tinggal kita substitusi saja. Misalkan X-nya 1, maka Y-nya berapa? X-nya 2, maka Y-nya berapa? Itu kan nanti akan menjadi koordinat-koordinat yang bisa kita gambar. Tapi masalahnya, kalau kita hanya menjabarkan menggunakan tabel, kalau di sini 1 berapa hasilnya, ini berapa hasilnya. Nah, tapi kita harus cek dulu, ada tidak yang Y-nya 0? Ada tidak? Takutnya dia tidak berpotongan di sumbu X, padahal itu tuh harus berpotongan. Seperti itu. Nah, bukan rumusnya, soalnya gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1. Oke, sekarang coba kita gambar. Yang pertama, kita akan cari titik potong sumbu X. Sumbu X dulu atau sumbu Y dulu bebas ya, misalkan sumbu X. Berarti kalau sumbu X itu artinya Y-nya adalah 0. Kita akan mengganti nilai Y dengan 0. Oke. Kita punya fx sama dengan 2x ditambah 1. Y-nya diganti 0. Ini fx ini sama dengan Y. Berarti kan di sini 0 sama dengan 2x plus 1. Satunya kita pindahkan ke sebelah kiri. Menjadi 0 dikurang 1 sama dengan 2x. 0 dikurang 1 adalah min 1 sama dengan 2x. Berarti x-nya adalah min 1 per 2. Artinya kalau Y-nya 0, X-nya adalah min 1 per 2. Atau kalau kita buat dalam koordinat, itu adalah min 1 per 2, 0. Nah, ini kalau kita buat dalam koordinat. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, itu adalah titik potong sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, berarti di sini bisa diartikan bahwa X-nya itu sama dengan 0. Oke, tinggal kita jabarkan. Berarti saya punya fx sama dengan 2x plus 1. Ini fx-nya itu kan Y. Sama dengan X-nya diganti 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 1. 2 dikali 0 adalah 0. 0 ditambah 1 adalah 1. Artinya Y-nya ketemu 1. Kalau X-nya 0, Y-nya ketemu 1. Kalau kita buat koordinat, maka 0,1. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita ketemu dua titik ini, terus kita bagaimana? Nah, sekarang kita harus menggambarnya. Jadi seperti itu. Kita akan menggambar dalam bidang koordinat. Oke, miring ya kayaknya ya. Oke. Anggap aja seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini 0, di sini 1. Kemudian di sini minus 1. Di sini 1. Di bawah minus 1. Ya. Oke. Yang pertama, min setengah, 0. Oke, min setengah itu berarti letaknya di sini ya. Min setengah, kurang lebih. 0, maka dia letaknya di sini. Nah, jadi kan ini adalah titik potong sumbu X, karena dia berada di sumbu X. Kemudian, yang titik kedua adalah 0,1. 0,1, satunya di atas. Nah, ini dia titik potong terhadap sumbu Y. Jadi pas di masing-masing sumbu. Kalau misalkan adik-adik mau meneruskan angkanya sampai ke bawah, sampai ke atas, itu tidak masalah. Ya, yang penting di sini saya hanya gambar pas perpotongannya saja, atau kalau digabung hasilnya seperti ini. Jadi begitu kurang lebih gambar grafik fungsinya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa ini adalah Y sama dengan 2x plus 1. Jadi seperti itu.
Baik adik-adik, demikianlah pembahasan part 2 dari relasi dan fungsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan video-video lainnya. Semangat terus ya belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.